sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Barreskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Roky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Roky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Roky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Anda sebagai warga negara. Oh, dari tanah goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan fisik. Gak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan bangsa ada salah. Siapa yang dorong? Biasa ini sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak tahu Anda cuma didorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin seperti itu. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin pakai dulunya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan
tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya, Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. ya. Kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian, ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Rocky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Rocky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Rocky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara jangan tapi takut. jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan kau fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ini ada lama. Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak tahu, Kenapa jadi kosong? Jangan jadi pemimpin orang itu. Jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin pakai dua aja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Rocky Gerung sangat santai ketika mendatangi Barreskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin.
Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli saksi yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Roky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Roky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Roky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti.
Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Jangan fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ini salah. Biasa breakdance nih, sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak tahu, kita udah diperjuangkan. Apa jadi besok? Jangan jadi pemimpin waktu dulu. Kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin pakai dulu aja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh.
Ya, Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. ya. Kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Rocky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Rocky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Rocky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ada lama. Biasa ini, sama didorong. Ada satu ini. Kita nggak tahu, Anda cuma ngomongkan. Apa dia jatuh? Jangan jadi pemimpin orang itu. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Rocky Gerung sangat santai ketika mendatangi Barreskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin.
Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil, tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap, oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil, tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap, oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Bareskrim juga, dan di Bareskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Roky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Roky seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Roky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Bareskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo, kabar? Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk
bangsa ini. Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. kita nggak tahu, Anda cuma didorongkan. Kenapa jangan jatuh? Jangan jadi pemimpin kurang didorong. Presiden kita jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli saksi yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil, tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil, tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang
lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Roky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Roky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Roky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan kok fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Barreskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin.
Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Bareskrim juga, dan di Bareskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Roky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Roky seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Roky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Bareskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara? Oh, karena goblok berarti.
Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Oh, fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. kita nggak tahu, Anda cuma dorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin seperti itu. Kita kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan ya sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya, orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh.
Ya, orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. ya. Kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Rocky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Rocky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Rocky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Kok fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. Jangan jadi pemimpin kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan ya sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Rocky Gerung sangat santai ketika mendatangi Barreskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin.
Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Roky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Roky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Roky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara? Oh, karena goblok berarti.
Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Kok fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ada salah. Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada satu ini. Kita nggak tahu, Jangan jadi pemimpin gitu. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang
kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya, Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya tuh. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian, ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Rocky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Rocky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Rocky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara, tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan fisik. Gak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. kita nggak tahu Anda cuma dorongkan. Apa jangan jatuh? Jangan jadi pemimpin gitu. Handphonenya basah kan nih gini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin pakai dulu aja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Rocky Gerung sangat santai ketika mendatangi Barreskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin.
Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli saksi yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam itu. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam itu. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Roky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Roky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September. Ia memastikan akan hadir pada pemeriksaan berikutnya, yakni pada 13 September mendatang. Sebab proses pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terlapor belum selesai. Sementara itu, Dirtipum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani juga memberikan penjelasan. Ia menyebut ada 26 laporan polisi dari seluruh Indonesia terkait kasus Roky. Namun seluruhnya kini sudah ditarik oleh Barreskrim Polri. Juhandani menjelaskan terkait dengan kasus ini bukanlah persoalan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Namun yang dipersoalkan adalah berita bohong terkait kritik kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara? Karena goblok berarti.
Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Kok fisik? Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ini salah. Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Roky Gerung sangat santai ketika mendatangi Bareskrim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Roky Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Roky Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi ke depannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Ya jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang
kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya, Orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pengamat politik Rocky Gerung berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum yang menjeratnya. Ia sebelumnya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky menyebut dirinya tak seperti Harun Masiku, ex-kader PDIP yang hingga kini masih menjadi buron. Hal itu disampaikan Rocky seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada